Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Nuraini dengan NIM 23424012 dan ini teman saya. Dan perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 23424031 dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Dila Rahmawati dengan NIM 2342400005. Oke, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pengalidayaan atau bisa disebut dengan outsourcing. Nah, kami di sini akan membahas beberapa penjelasan tentang outsourcing ini. Yang pertama itu ada pengertian outsourcing, yang kedua ada aturan outsourcing, yang ketiga ada sistem outsourcing, yang keempat ada teori outsourcing, yang kelima ada tujuan outsourcing, yang keenam ada kelebihan dan kekurangan outsourcing, yang ketujuh ada jenis-jenis outsourcing, dan yang terakhir itu yang kedelapan adalah contoh outsourcing. Pengalidayaan di bawah kondisi kontrak pelatihan menurut Morse Griever yang dikutip Eti Dayasari adalah menciptakan sebagian kegiatan perusahaan dan memenuhi tantangan dari mereka kepada perusahaan jasa eksternal yang dilakukan berdasarkan kontrak. Outsourcing juga berarti menjual sebagian atau seluruh kegiatan usaha kepada pihak ketiga sesuai perjanjian kontraktual. Pengalihan operasi ini mencakup departemen produksi serta personel, bangunan, peralatan, teknologi, dan aset lain yang dihasilkan dari keputusan perusahaan. Outsourcing adalah karyawan kontrak yang dimiliki oleh perusahaan untuk jangka waktu tertentu, maksimalnya itu 3 tahun. Nah, outsourcing karyawan dianggap sangat menguntungkan bagi perusahaan. Perusahaan tidak lagi repot merekrut karyawan yang tentunya memakan waktu, tenaga, dan uang. Di sisi lain, sistem tenaga kerja outsourcing dipandang merugikan tenaga kerja itu sendiri. Outsourcing memiliki 3 elemen penting, yaitu 1. Fungsi kontrol didelegasikan. Yang kedua, tanggung jawab atau tugas perusahaan didelegasikan. Yang ketiga, fokus pada hasil yang dicapai perusahaan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa konsep outsourcing adalah mengalihkan tanggung jawab operasional perusahaan kepada manajer jasa yang telah disepakati. Pendelegasian operasi, administrator, atau layanan kepada pihak lain itu tujuannya adalah untuk menarik karyawan yang kompeten dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Next, di sini ada aturan outsourcing. Jadi, di aturan outsourcing ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada peraturan lama dan peraturan baru. Nah, di peraturan lama ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan peraturan lainnya, outsourcing harus berdasarkan kontrak agen tenaga kerja. Terdapat batasan pada jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan, seperti pekerjaan pendukung. Jika kontrak diakhiri, hubungan kerja harus dilanjutkan tanpa mengurangi ketentuan yang ada. Kedua itu ada peraturan baru. Nah, di peraturan baru ini, perlindungan hak pekerja diatur oleh PKWT atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan PKWTT, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. Jaminan kerja dan kondisi kerja harus dicantumkan dalam kontrak. Jika perusahaan subkontrak berubah, perlindungan hukum pekerja harus dilanjutkan. Perusahaan outsourcing harus berbadan hukum dan mematuhi izin usaha sesuai peraturan pemerintah. Jadi, pengaturan outsourcing mengatur hubungan kerja dengan memperhatikan perlindungan hak-hak para pekerja. Next, di sini ada sistem outsourcing. Nah, di sistem outsourcing ini mengutip beberapa hal. Yang pertama itu ada perekrutan pekerja outsourcing mirip dengan penerimaan pekerja biasa. Yang kedua, pekerja outsourcing dipekerjakan oleh perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Yang ketiga, perusahaan penyedia jasa mengirimkan karyawan ke perusahaan klien. Yang keempat,
Perusahaan penyedia pembayaran dahulu kepada pekerja, lalu menagih ke perusahaan klien. Yang kelima, pekerja outsourcing terikat perjanjian dengan perusahaan penyedia, bukan perusahaan klien. Karyawan outsourcing yang bekerja dengan sistem kontrak dapat dibagi menjadi dua bagian berdasarkan perjanjian kerjanya, yaitu yang pertama, perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau bisa disingkat PKWTT. Nah, di PKWTT ini hubungan kerjanya bersifat tetap. Yang kedua, perjanjian kerja waktu tertentu atau bisa disingkat dengan PKWT. Di PKWT ini, kontrak untuk waktu tertentu dengan aturan yang harus pekerja penuhi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teori outsourcing. Teori outsourcing ini terdiri dari beberapa pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pemilihan strategi, di mana perusahaan harus memilih jenis pengalih-dayaan yang tepat dan mengelola hubungan untuk meningkatkan kualitas kerja. Pendekatan yang kedua berkaitan dengan biaya transaksi, di mana upah pekerja outsourcing ditentukan oleh pasar tenaga kerja dan efisiensi produk meningkat berdasarkan pengalih-dayaan. Pendekatan yang ketiga adalah institusional, di mana keberhasilan alih daya dipengaruhi oleh cara perusahaan menggunakan perannya. Pendekatan yang keempat atau yang terakhir adalah ekonomi politik. Ekonomi politik ini beranggapan bahwa kapitalisme global bersifat eksploitatif dan ekspansif. Nah, pembahasan selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan outsourcing. Tujuan outsourcing ini memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, tujuan strategis, dan yang kedua, tujuan berjangka yang saling berkaitan. Tujuan yang pertama, tujuan strategis. Tujuan ini adalah tujuan perusahaan untuk meningkatkan kemampuan dan keunggulan kompetitif yang diperlukan perusahaan tetap berkembang. Tujuan yang kedua, tujuan berjangka. Tujuan berjangka ini berfokus pada rencana jangka panjang, rencana menengah, dan pendek sebagai penyokongnya. Outsourcing ini juga mempunyai tujuan tambahan. Tujuan tambahannya mencakup pengembangan kemitraan usaha dan mendorong ilmu alih teknologi di industri yang bertujuan untuk meratakan kegiatan industri di berbagai kawasan. Kelebihan outsourcing. Dalam praktiknya, pengalih-dayaan atau outsourcing pastinya tidak lepas dari yang namanya kelebihan dan kekurangan. Adapun kekurangan pengalih-dayaan atau outsourcing diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghematan biaya. Ada penghematan biaya terutama untuk layanan seperti pelanggan dan akuntansi, karena upah di negara seperti India dan Filipina lebih rendah. Yang kedua, peningkatan efisiensi dan keahlian. Peningkatan efisiensi dan keahlian terjadi ketika tugas diberikan kepada perusahaan yang ahli di bidangnya, seperti perusahaan SDM. Yang ketiga, fokus pada proses bisnis inti. Outsourcing memungkinkan fokus pada proses bisnis inti yang dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan pendapatan. Yang keempat, mengurangi biaya operasional, infrastruktur, dan perekrutan. Biaya operasional, infrastruktur, dan perekrutan dapat berkurang karena tanggung jawab ini dialihkan kepada penyedia outsourcing. Yang kelima, berbagi resiko. Ada pengurangan resiko karena tanggung jawab proses bisnis ini berpindah ke pemasok yang lebih mengerti cara mengelolanya. Yang keenam, penghematan waktu. Outsourcing dapat menghemat waktu bagi usaha kecil untuk beradaptasi. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas. Kualitas kerja meningkat berkat spesialisasi yang lebih tinggi dari penyedia layanan eksternal. Selanjutnya, yaitu kekurangan outsourcing. Selain memiliki kelebihan, tentu saja pemberlakuan outsourcing juga memiliki kekurangan tersendiri. Kekurangan dari outsourcing yaitu mencakup sebagai berikut. Yang pertama,
kebocoran informasi perusahaan. Proses ini beresiko kehilangan data sensitif yang dapat disebar oleh tenaga kerja luar setelah mereka tidak lagi bekerja. Yang kedua, ketidakstabilan perusahaan outsource. Jika perusahaan outsourcing mengalami kebangkrutan, hal ini bisa berdampak negatif ke seluruh organisasi. Yang ketiga, pengiriman layanan. Pengoutsourcingan bisa menyebabkan pengiriman layanan yang lambat dan kualitas yang kurang memuaskan. Yang keempat, kurangnya fokus pelanggan. Outsourcing dapat menyebabkan vendor kehilangan fokus dan hasil yang tidak memuaskan bagi pelanggan. Next, jenis-jenis outsourcing. Ada beberapa jenis pekerjaan yang umumnya dialihdayakan seperti yang pertama, manufacturing outsourcing. Manufacturing outsourcing atau outsourcing produksi yaitu memesan jasa dari perusahaan lain untuk memproduksi barang dengan biaya yang lebih efisien, seperti produk yang bertuliskan Made in China. Yang kedua, pengalih-dayaan IT. Perusahaan besar seperti Skype mengalih-dayakan pekerjaan IT mereka ke perusahaan kepegawaian yang penting untuk pengembangan perusahaan. Yang ketiga, pengalih-dayaan profesional. Pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus seperti hukum atau akuntansi dapat lebih baik ditangani oleh kantor profesional daripada karyawan tetap. Ada dua jenis perusahaan outsourcing. Di antaranya, yang pertama, perusahaan subkontrak yang mengerjakan sebagian pekerjaan sesuai kontrak. Yang kedua, perusahaan penyedia jasa kepegawaian yang menerima pekerja berdasarkan perjanjian. Outsourcing bermanfaat karena memisahkan tugas utama perusahaan dari pekerjaan lainnya. Contoh outsourcing. Pekerja outsourcing memiliki hubungan kerja dengan perusahaan yang diatur oleh hukum. Mereka harus mengikuti semua peraturan perusahaan. Banyak perusahaan saat ini menggunakan jasa pekerja outsourcing untuk menangani pekerjaan tertentu. Contoh pekerjaan yang bisa dialihkan yaitu seperti petugas call center, keamanan, penjaga kebersihan, kurir, dan pekerja manufaktur. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Masih di edisi Lebaran, kami kelompok 3 mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf Lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.